Coba deh, bayangin apa sih yang terjadi sama limbah dari semua kertas yang kita pakai. Seringnya ya, limbah itu cuma dibuang atau dibakar aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam limbah itu ternyata ada pahlawan tersembunyi yang bisa bersihin air kita. Dan ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini kisah nyata tentang gimana sampah bisa jadi penyelamat. Nah, ini nih ironisnya. Buat ngebersihin air, kita sering banget pakai bahan kimia keras yang ujung-ujungnya malah bisa mencemari lingkungan dengan cara lain. Kayak memadamkan api pakai bensin kan? Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa membersihkan air tanpa harus mengorbankan kesehatan planet kita sendiri? Oke, jadi di satu sisi, kita punya solusi yang lama, bahan-bahan kimia dari minyak bumi. Mereka ini mahal, nggak ramah lingkungan, dan sering ninggalin residu beracun. Tapi di sisi lain, alam ternyata nawarin alternatifnya sendiri, polimer alami. Jumlahnya melimpah, murah, dan bisa terurai kembali ke alam. Pilihannya kayaknya jelas banget kan? Nah, ini yang membuat kita ke pahlawan super dalam cerita kita. Kenalan yuk sama pahlawan kita, lignin. Namanya mungkin kedengaran asing ya, tapi sebenarnya kita lihat dia tiap hari. Lignin ini zat yang bikin pohon bisa berdiri tegak dan kokoh. Lignin itu salah satu bahan alami paling melimpah di bumi. Tapi, selama ini kita lebih sering membuangnya daripada memanfaatkannya. Sayang banget kan? Anggap aja lignin ini kayak lem supernya alam yang merekatkan serat-serat kayu. Nah, waktu pabrik kertas misahin serat buat bikin kertas, mereka itu menghasilkan lignin dalam jumlah yang gede banget. Bukan cuma ribuan ton, tapi jutaan ton setiap tahunnya. Ini sumber daya raksasa yang selama ini cuma nunggu untuk dimanfaatin. Dan ini dia angka yang bikin kaget. Cuma sekitar 1-2% dari semua lignin ini yang benar-benar dipakai buat sesuatu yang berharga. Coba bayangin, 98% sisanya itu cuma dibakar gitu aja atau jadi limbah. Ini tuh kayak kita nemu tambang emas, tapi kita cuma ngambil segenggam pasir, terus sisanya kita buang. Nah, disinilah keajaiban sains dimulai. Lignin alami itu ibaratnya pahlawan yang belum sadar sama kekuatannya sendiri. Untuk ngebangkitin potensinya, para ilmuwan melakukan yang namanya modifikasi kimia. Ini tuh kayak ngasih baju zirah dan senjata canggih ke pahlawan kita, mengubahnya jadi pejuang pembersih air yang super tangguh. Para ilmuwan ini punya banyak banget cara buat ngelatih si lignin. Mereka bisa nambahin tangan-tangan kimia baru buat nangkap polutan, ngasih muatan listrik biar bisa narik kotoran, atau bahkan ngikat molekul-molekulnya jadi jaring raksasa. Intinya sih, setiap modifikasi ini ngasih lignin kekuatan super yang baru, mengubahnya dari sekedar limbah jadi alat pembersih yang presisi. Salah satu teknik paling keren itu namanya cross-linking atau ikatan silang. Coba bayangin, molekul lignin ini kayak untayan benang. Lewat cross-linking, para ilmuwan ini seolah-olah menenun benang-benang tadi jadi sebuah jaring 3 dimensi yang rumit dan kuat. Nah, jaring inilah yang nantinya bakal kita pakai buat nangkap polutan-polutan di dalam air. Dan lihat deh hasilnya. Dengan ngegabungin lignin sama bahan super canggih kayak grafena oksida, para ilmuwan bisa nyiptain hidrogel, atau kita sebut aja spon super. Nggak usah pusing sama diagramnya yang rumit. Intinya adalah, struktur yang berlapis-lapis ini nyiptain banyak banget rongga dan permukaan, yang bikin dia mampu menyerap polutan dalam jumlah yang luar biasa besar. Jadi apa kekuatan super pertama dari lignin yang udah dimodifikasi ini? Namanya adsorpsi. Ini bukan sekedar menyerap kayak spons biasa ya, tapi secara aktif bikin polutan itu nempel di permukaannya. Anggap aja lignin ini kayak kertas perekat lalat, tapi ini khusus buat zat-zat berbahaya di dalam air. Kunci dari adsorpsi yang hebat itu apa? Luas permukaan. Coba deh bayangin handuk yang punya banyak serat halus pasti nyerap lebih banyak air kan? Nah, sama kayak lignin, makin kasar, makin berpori, dan makin rumit permukaannya, makin banyak tempat buat polutan terperangkap. Proses modifikasi tadi tujuannya yaitu buat nyiptain serat-serat super kecil ini. Seberapa gede sih peningkatannya? Grafik ini nunjukin semuanya. Lihat deh bar yang pertama. Itu lignin biasa. Kemampuannya nyerap timbal kecil banget. Terus, bar kedua, itu lignin yang udah dimodifikasi. Kapasitasnya langsung loncat lebih dari 10 kali lipat. Dan yang paling gila, lihat bar ketiga. Hidrogel lignin grafena. Kapasitasnya meroket sampai hampir 100 kali lipat dari aslinya. Ini benar-benar lompatan yang luar biasa. Oke, kekuatan super berikutnya flokulasi. Kalau adsorpsi tadi soal nangkat polutan satu persatu, flokulasi ini ibaratnya kayak menggiring mereka. Bayangin partikel-partikel kotoran yang super kecil dan melayang-layang di air. Nah, lignin ini bertindak kayak seorang gembala yang ngumpulin mereka jadi gumpalan-gumpalan besar yang gampang banget buat disaring. Prosesnya sebenarnya elegan banget. Pertama, kita masukin lignin yang udah dimodifikasi. Kedua, dia bakal gangguin partikel kotoran biar mereka mulai tarik-mengarik. Ketiga, mereka ngebentuk gumpalan yang disebut flock.
Dan terakhir, gumpalan ini jadi cukup berat buat tenggelam ke bawah, ninggalin air jernih di atasnya. Simple dan efektif banget. Terus, gimana cara lignin ngumpulin kotoran? Salah satu caranya adalah dengan jinakin mereka. Bayangin aja partikel kotoran ini kayak dua ujung manet yang kutubnya sama. Mereka kan saling nolak-menolak. Nah, lignin datang dan menetralkan muatan tolak ini. Jadi partikel-partikel itu nggak lagi saling menjauh dan bisa mulai ngumpul. Cara kedua ini sedikit lebih pintar. Bukannya menetralkan seluruh muatan, lignin malah nyiptain tambalan-tambalan muatan yang berlawanan di permukaan partikel. Jadi sekarang partikel-partikel ini punya area positif dan negatif, yang bikin mereka saling nempel satu sama lain, kayak potongan puzzle magnetik gitu. Nah, di sini ukuran jadi penting. Molekul lignin yang udah dimodifikasi itu kan panjang banget. Mereka bisa bertindak kayak jembatan, di mana satu ujungnya nempel ke satu partikel kotoran, dan ujung satunya lagi nempel ke partikel lain. Secara harfiah, dia nyambungin dan ngikat mereka jadi satu gumpalan besar. Keren kan? Dan yang terakhir ada efek sapu bersih. Waktu gumpalan lignin ini tenggelam ke bawah, dia tuh bertindak kayak jaring raksasa yang turun ke dasar sambil nyapu dan nangkep partikel-partikel lain yang mungkin masih kesisa di jalurnya. Jadi, nggak ada yang bisa lolos. Nangkep polutan itu udah hebat, tapi gimana kalau pahlawan kita ini nggak cuma bisa nangkep penjahat, tapi juga bisa melumpuhkannya secara permanen? Gimana kalau lignin nggak cuma bisa ngumpulin bakteri berbahaya, tapi juga bisa menghancurkannya? Nah, ini level selanjutnya dari teknologi ini, dan disinilah semuanya jadi makin keren. Diagram ini nunjukin kemampuannya yang luar biasa. Jadi lignin yang dimodifikasi secara khusus ini pertama-tama pakai kekuatan flokulasinya buat ngumpulin bakteri berbahaya kayak E. coli. Tapi nggak berhenti di situ. Begitu bakterinya terperangkap, permukaan lignin yang aktif bakal ngerusak dinding sel bakteri itu dan akhirnya membunuhnya. Ini adalah sistem tangkap dan hancurkan yang brilian. Tentu aja, perjalanan dari lab ke dunia nyata itu nggak gampang. Masih ada tantangan gimana cara produksinya secara massal, gimana cara ngatasin lignin yang sumbernya beda-beda, dan yang paling penting, gimana cara mastiin ini semua beneran bekerja di air limbah dunia nyata yang kotor dan kompleks, bukan cuma di lab yang steril. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa sangka ya, jawaban buat krisis air bersih dunia mungkin selama ini tersembunyi di tumpukan limbah pabrik kertas. Ini adalah contoh sempurna dari inovasi, melihat potensi di tempat yang gak dilihat orang lain, dan mengubah sampah menjadi harapan untuk masa depan planet yang lebih bersih.